warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahur syatrul iman. Shadaqallahu azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, syukur yang banyak saat ini kita masih berikan berjuta-juta nikmat oleh Allah, dan semoga kita bisa mensyukurinya agar kehidupan ini tambah barokah dari Allah. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita selalu mendapat syafaat dengan di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV dimanapun berada, kita sangat dianjurkan untuk menjaga diri dengan kebersihan, keindahan, dan kesehatan. Karena al-Islamu nadhafah, Islam itu bersih. Bahkan at-thaharah, kesucian itu sebagian daripada itu. Seorang muslim ketika mau melaksanakan sholat saja harus suci pakaiannya, tempatnya, dan badannya. Berarti seorang muslim sangat dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan. Bukan hanya bersih, tapi kesucian. Kalau terkena najis, maka sholatnya tidak akan sah. Kalau kita ada najisnya, sholatnya tidak akan sah. Tempat yang kita tempati untuk ibadah sholat najis, dan akhirnya kita menyentuh, dan ibadah kita pun juga tidak akan sah. Ini dari segi ketika kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan. Saudaraku, Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat cinta, sangat suka kepada orang-orang yang menjaga, yang bertaubat dan menjaga kebersihan. Maka apa saja yang perlu kita perhatikan dalam menjaga kebersihan, keindahan, dan menumbuhkan kesehatan? Ada 5 yang harus kita perhatikan. Pertama adalah kebersihan rumah dan lingkungan kita. Siapa yang tidak suka melihat kebersihan rumah yang bersih, rumah yang indah, lingkungan yang bersih, tidak ada sampah yang berceceran di mana-mana. Di situ ada tempat sampahnya. Di situ ada tempat yang mungkin mereka yang suka sandalnya ada udah tertata rapi, tempat sepatunya ada, tempat sandalnya ada. Indah rasanya melihat rumah, lingkungan yang begitu rapi dan indah. Siapapun akan senang. Dan ternyata lingkungan dan rumah yang indah itu tidak harus rumah yang megah, yang mewah, yang mahal, tidak. Sederhana, tapi kalau kita bisa mengatur bersih, rapi, itu sudah merupakan nilai yang sangat berharga. Dan ini memang sangat dianjurkan dalam Islam. Kemudian kita juga dianjurkan untuk menjaga kebersihan pakaian kita. Ketika kita mau ibadah sholat,
Tadi sudah katakan harus bersih, suci dari hadas dan najis. Maka seorang muslim jelas mereka akan selalu menjaga kebersihan, kesucian daripada pakaiannya. Baik cara mencarinya, cara membelinya, dan cara memakainya. Jadi tidak hanya sekedar bersih, bukan. Tapi pakaian ini memang benar-benar bersih, baik dari lahiriahnya maupun batiniahnya. Artinya pakaian ini dibeli dari uang yang halal, dengan cara yang halal, dan dipakai juga untuk kegiatan yang diberi Allah. Kemudian kebersihan badan. Coba lihat, seorang muslim itu minimal membasuh mukanya 5 kali dalam rangka wudu untuk melaksanakan sholat fardu 5 kali. Minimal 5 kali. Muka, tangan, berkumur, kepala, kaki dibersihkan 1 hari 1 malam. Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan hikmah daripada wudu? Ya, Rasulullah bersabda, ya ibaratnya wudu itu bisa untuk mencucikan dosa. Karena kita sholat setiap hari 5 kali tadi. Kemudian badan. Yang berikutnya adalah makanan. Kalau tadi berkaitan dengan badan ini, bukan hanya bersih airnya, tapi batiniahnya. Batiniah kita harus juga bersih dari sifat-sifat yang tidak baik. Jadi bukan hanya sekedar basuh muka, basuh tangan, tidak. Bukan hanya sekedar kumur, tidak. Justru kita berkumur itu hikmahnya adalah bersihkan, bukan hanya kotoran yang nanti akan mengganggu ketika kita sholat, tapi bersihkan mulut ini dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Kemudian adalah makanan. Makanan yang dianjurkan oleh Islam juga makanan yang halalan, thayyibah. Bukan hanya baik, tapi halal. Jangan makanan yang basi, jangan makanan yang jadi larangan agama yang haram-haram. Dan kita pun harus mencari makanan dengan cara yang halal juga. Kemudian yang kelima adalah kebersihan hati kita, jiwa kita. Bukannya kelihatan saja, tapi hati ini juga harus dibersihkan. Maka Islam sangat menganjurkan kita menjaga kebersihan, keindahan, dan menumbuhkan kesehatan. Itulah saudaraku yang dapat kita sampaikan hari ini. Ada kurang lebih mohon maaf. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.